Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 7A ya? Iya. 7A ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum pelaksanaan pembelajaran perdana ya hari ini, silakan bikin doa dulu. Oleh siapa? Doanya? Monggo. Sambil rapi ya, rapi ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tapi selanjutnya kita absen dulu ya. Kelas 7A ya. Arif, Hadir. Ai, Hadir. Aji Apandi, Hadir. Ajija, Hadir. Dapi, Hadir. Pauji. Hadir. Sebelum dilanjutkan ke materi ya, dikarenakan ini jam ke-3 ya, mungkin teman-teman sudah agak lelah ya, jam setengah 11 ya, sudah menghadapi pelajaran jam pertama dan kedua. Nah, biar lebih semangat lagi ya, yuk kita berikan yang namanya semangat ya, dengan cara mungkin tepuk semangat saja ya sederhana ya. Silakan ya, yuk saya pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya ya, kita mulai ke pembelajaran KBM ya. Kebetulan saya mungkin perdana masuk kelas 7A ya, dikarenakan ini kan siswa baru ya. Kemudian mungkin insya Allah hari ini kita membahas yang namanya bab Toharoh. Nah, kita lihat di layar ya, di situ saya sengaja dirangkum ya dalam bab Toharoh ini. Judulnya di sini adalah sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan. Dengan cara kita melaksanakan yang namanya Toharoh atau bersuci. Jadi di sini insya Allah nggak panjang lebar. KD1 mungkin nggak panjang lebar, mungkin seputar yang namanya Toharoh. Ya, kita mulai ya. Lihat ke depan saja ya materinya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini ya, di sini ada 3 konsep saja. Yang pertama ada yang namanya macam-macam najis dan tata cara bersucinya. Yang kedua ada macam-macam hadas dan tata cara bersucinya. Yang ketiga yaitu alat-alat bersuci dan macam-macam ya. Untuk pelajaran kali ini ya, setiap mata pelajaran pasti punya yang namanya tujuan pembelajaran ya. Termasuk mungkin mata pelajaran fikih. Di sini tujuannya saya mungkin mencantumkan ada 10 ya, 10 macam tujuan pelajaran tentang Toharoh, tentang bersuci ya. Di sini ada bahasanya menyebutkan, bisa menunjukkan, bisa menjelaskan tentang najis. Yang paling penting akhirnya kita bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan. Ya, itu yang paling penting. Jadi bisa menerapkan atau mempraktekkan tata cara bersuci dalam kehidupan sehari. Itu yang paling penting ya, itu poinnya berarti. Jadi kita sebelum kita belajar, anggaplah kita belum tahu ya, kemudian setelah kita belajar, kita pulang, yang paling nomor 10 adalah bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana kita tata cara bersuci dari hadas. Ya, nah di sini terdapat yang namanya pertama pengertian yang namanya Toharoh. Ya, sebelum kita berlanjut harus tahu dulu apa itu Toharoh. Ada delingan tentang Toharoh. Jadi kita lihat di situ ya, di layar. Apa itu Toharoh? Toharoh adalah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Itu yang kiranya. Artinya apabila kita mau melaksanakan peribadatan, ya itu diwajibkan kita bersuci dulu. Kalau misalkan kita tidak bersih, tidak suci,
ya nggak sah ibadah juga. Ya, contoh ntar ke depan ada selanjutnya tentang sholat. Apabila kita dalam keadaan tidak suci, kemudian kita mau yang namanya melaksanakan kewajiban contohnya sholat, cuma berawal dari bersuci terlebih dahulu. Itu ya di sini bahasanya bersih atau bersuci. Lanjut ya. Apa menurut istilah bersuci itu atau taharat itu, maaf ya, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Gitu ya, paham begini ya? Artinya gini, apabila kita belum suci berarti kita tidak bisa melakukan kewajiban. Kalau kita dipaksakan melaksanakan kewajiban dalam sholat, sah nggak sih sholatnya? Nggak sah. Berarti bahasa kita mah capek gawe dekal. Begininya. Jadi apabila kita melakukan yang namanya peribadatan, yang contohnya sholat, dituntut diwajibkan yang namanya bersuci terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah kita bersuci? Ya. Sholat? Ya. Diterima nggak sih? Walau alam kita tidak tahu. Pikirnya kita cuman diwajibkan melaksanakan kewajiban itu. Ya. Itu contoh. Lanjut ya. Nah di sini terdapat yang namanya dalilnya. Nah di sini dalilnya dalam Quran surah Al-Mudaththir ya, ayatnya ayat 4 sampai ayat 5. Di sini yang artinya saja ya. Dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Yang kedua di sini, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dia itu dari Qurannya. Kalau hadisnya di sini ada kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu contoh yang namanya atau pengertian tohar. Lanjut ya, lanjut. Nah di sini ada yang namanya pengertian najis dan hadas. Apa itu najis? Apa itu hadas? Ya mungkin teman-teman sudah pada paham atau sudah tahu apa itu najis, apa itu hadas. Nah di sini terdapat apa itu najis. Najis ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Kotoran, ya. Apa kotoran? Tahu kotoran? Tahu kotoran? Ya tahu ya. Kemudian menurut istilah di sini adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Artinya apabila kita dalam keadaan kotor kemudian kita melaksanakan yang namanya sholat, berarti kan tadi sudah dikatakan tidak sah sholat. Berarti apabila kita mau sholat dituntut harus bersuci terlebih dahulu, baru kita melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Jadi Bapak kira-kira, nah itu mungkin diantara pengertian tadi yang pertama toharnya selanjutnya, yang kedua di sini pengertian najis. Satu lagi ya pengertiannya, yang kedua di sini apa itu hadas? Suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Ya. Sedangkan istilah biasanya kalau bahasa kadang-kadang kurang ini ya, kurang begitu paham. Soalnya nggak dijelaskan secara detail. Biasanya kita paham itu apa istilahnya. Ya. Di sini tertera apa itu hadas beristilah? Keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Itu namanya hadas. Nah kita ke depan disinggung pasti yang namanya hadas ya, ada namanya hadas besar, ada namanya hadas. Nah di situ mungkin ntar disinggung lagi ke depan. Di sini sudah ada yang namanya macam-macam. Tapi sebelum lanjutkan, mungkin teman-teman paham ya pengertiannya ya. Ada pengertian yang namanya toharoh, pengertian najis, pengertian hadas. Pikirnya lanjutkan. Lanjutkan ya, lanjut. Yang pertama sebelum ke hadas ada namanya najis. Macam-macam najis. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah yang namanya mungkin menemukan atau kita sendiri sudah atau mungkin sudah melaksanakan mungkin sudah tahu realita di lingkungan kita. Pribadi pun mungkin yang namanya najis tersebut. Nah di sini ada 3 macam ya.
ada najis mukhafafah, ya, yang pertama. Yang kedua ada najis mutawassithah. Yang ketiga ada najis mughalladh. Jadi kalau ditanya sama orang tua di rumah, ya entar habis dari sini pulang ke rumah ditanya, belajar apa Neng? Belajar apa? Jangan gitu ya. Ini tadi mah Pak belajar tentang toharoh, belajar tentang najis, belajar tentang hadas, macam-macam najis, intinya macam-macam ada saja. Kayaknya mungkin diantaranya ya. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Sini ada pengertiannya. Ya. Tadi ada juga ya, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladh. Apa itu najis mukhafafah? Ya. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya di sini seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, apapun ya, kecuali air ASI ibunya. Ya, jadi belum makan ASI, belum makan apapun itu kecuali ASI ibunya. Bagaimana cara menyucikannya? Ini paling simpel sebetulnya masalah najis ini. Tinggal gimana kan? Tinggal dipercikan saja, ya, cukup dengan yang namanya percikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Awas, menggunakan air yang suci, jangan yang najis. Ya, kalau walaupun mungkin najis mau apa, ya, kemudian kita menggunakannya air yang najis, ya tidak sah. Tetap ada apanya? Ada najisnya, walaupun mungkin itu anak kecil yang belum makan apa-apa, artinya cuma makan ASI ibunya saja. Tetap cara mencucikannya dengan cara menggunakan air yang suci. Artinya ke depan di sini namanya air suci menyucikan. Seperti kita mau wudu menggunakan air yang suci menyucikan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ada namanya najis mutawassithah, ya. Apa itu najis mutawassithah? Di sini pengertiannya najis pertengahan atau yang sedang, ya. Di atas mukhafafah, di bawah mughalladh, yang sedang-sedang saja. Kira-kiranya apa contohnya di sini yang termasuk contoh najis mutawassithah? Ya, yang pertama di sini ada binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Bangkai, nak tahu bangkai? Contoh ada ayam, ya, kageleng kumotor, ini kumotor. Kan belum ada aromanya ya, tetap itu dikatakan apa? Bangkai. Ternyata badannya kita, kena badan kita, kena pakaian kita, kena celana kita, kena baju kita, kena rok kita sholat. Contohnya wudu, ya bersuci, tapi dikarenakan ada apa? Ada najisnya. Contoh darah tadi dari ayam luka tabrak motor atau mobil, berarti soalnya tidak sah. Kenapa? Karena kita masih punya najis dalam diri kita, baik dalam mungkin pakaian atau mungkin dalam badan kita. Itu contoh. Makanya hati-hati ya, hati-hati apabila kita melakukan sholat, hati-hati pakaiannya dicek dulu isi ayat. Nah, itu yang kedua. Contohnya darah, ya, darah. Contoh darah cuma banyak kan? Darah kita pun terkena di setelah keluar. Paham ya? Atau kita lagi sholat Allahu Akbar, ternyata keluar apa tuh? Keluar darah. Lagi apa kita? Lagi sholat, udah ditutupan iya. Mata apa sih dulu ya? Kenapa? Karena itu ada najisnya. Seperti itu kayaknya. Itu contoh yang kedua Pak. Darah. Yang ketiga nanah. Ada yang tahu nanah? Tahu nanah? Yang bagaimana nanah itu? Hah? Kadang-kadang kan nanah. Mungkin tahu nanah ya. Kadang-kadang mungkin kita agak jijik kalau kita nyium nanah. Tapi mungkin teman-teman yang penting tahu saja nanah. Kalau misalkan kita lagi punya penyakit kulit, contohnya ya, di tangan atau gimana gitu ya, pas lagi sholat contohnya, kalau itu kulit apa penyakitnya mohon bahasa natanya, kagores atau gimana ya, keluar namanya nih, warna apa tuh? Oh ya, warna kuning gitu ya. Nah, tetap itu yang namanya najis
mutawasito. Najis lanjut ya. Yang selanjutnya muntah. Muntah ya. Muntah, tahu muntah ya? Kalau saya singgung lagi muntah, kemudian kotoran manusia dan binatang juga sama. Itu termasuk najis mutawasito. Yang terakhir contohnya yaitu arak atau khomar. Tahu khomar atau arak? Oh, situ kalau dulu pada zaman jahiliyah itu belum diberlakukan yang namanya haramnya khomar. Tapi sedikit demi sedikit baru diterapkan yang namanya haramnya yang namanya khomar. Kalau dulu kenapa sering nggak langsung ya? Jadi kalau misalkan kita sholat, kita kemudian makan arak atau mabuk, Allahu Akbar, Assalamualaikum masalah, sholatnya khusyuk, maksana kemana, gitu ya. Jadi kan layaknya sekarang nanti haram, jadi ya. Nah apabila ada yang minum atau mungkin mengkonsumsi yang namanya arak atau itu termasuk najis mutawasito atau najis lanjut ya. Lanjutkan. Yang terakhir ya terkait dengan yang namanya najis najis ya. Ada namanya najis mughalladhah. Ini najisnya levelnya di atas mukhafafah dan mutawasito, namanya najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis yang berat ya, yang bersumber dari yang namanya anjing dan babi. Itu ya anjing dan babi itu luar biasa. Tulangnya, dagingnya, segalanya pun tetap namanya najis. Hati-hati ya. Bagaimana cara mensucikannya? Beda dengan yang tadi. Baik mutawasito atau mukhafafah. Nah di sini mah mungkin teman-teman pernah di rumahnya ya. Pernah di rumahnya melaksanakan pembersihan yang namanya najis mughalladhah. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara membasuh ya sebanyak 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tangan 6 kali menggunakan air. Nah 1 kalinya menggunakan tangan. Tapi yang terakhir jangan yang tanah kalau bisa ya. Nah gitu tengah-tengah atau gimana ya. Tapi intinya biar lebih sempurna biasanya walaupun tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari 7 ya. Kalau yang lebih sempurna kewajibannya sudah laksanakan 8 atau 9 penting jangan kurang dari 7 kali. Yang salah satunya dengan menggunakan tangan. Itulah mungkin diantaranya yang namanya macam-macam najis. Ulangi lagi, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalladhah. Itu kiranya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada namanya jenis najis ya. Di sini ada 2 macam. Ada najis hukmiyah dan yang kedua ada najis ainiyah. Ya. Tadi macam-macam najis, sekarang mah jenis najisnya ya. Ada najis yang namanya hukmiyah, ada najis ainiyah. Apa itu hukmiyah? Apa itu najis hukmiyah? Najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, gak kelihatan bentuk najisnya. Kalau tadi kan darah gak kelihatan darahnya, kalau kotoran gak kelihatan kotorannya, itu namanya najis hukmiyah ya. Yang ini apa ya, baunya. Ini baunya bagi saya sebenarnya bau apa nih kira-kira? Nah gitu ya. Kemudian baunya atau mungkin rasanya, kalau air gitu, rasanya. Kemudian di sini kelihatan dikarenakan mungkin tidak kelihatan, pasti kan kalau airnya tidak basah, kan sudah kering mungkin ya, sudah kering. Berarti itu kan nggak kelihatan, kemudian nggak kelihatan sama mata kita apakah itu najis atau enggak, tapi ada baunya, ada rasanya. Apa ini kira-kira? Nah itu termasuk najis apa? Najis hukmiyah. Bagaimana cara menyucikannya? Najis yang tidak kelihatan sama kita tapi mungkin baunya karena sama kita ambil ya. Nah, di sini ada caranya. Caranya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Contoh kalau misalkan di baju, di tangan baunya di sini ya bisa saja.
bingung semuanya, tapi yang kena najis saja. Tapi ada keyakinan ini yang kena najis di sini saja, berarti yang ini saja yang dimaksud. Ya, bajunya baru tadi dipakai di gerejanya, tapi alaminya tetap dibuka saja. Cuci sama kita bajunya seluruhnya, ya, dikarenakan ada baunya. Oh, ini bau apa nih kira-kira baju kita? Yang ini najis, sudah dibersihkan. Yang saya tadi ya, cuciannya dengan cara mengalir air pada benda yang terkena najis. Yang kedua di sini najis airnya, ini sebaliknya berarti, ya. Najis yang tampak wujud atau zatnya bisa diketahui melalui bau maupun rasanya, ini kelihatan. Contoh ada apa? Ada darah di pakaian kita, kelihatan darahnya, darah merah, darah keribu, darah putih gitu ya. Biasanya darah merah ya, darah merah kelihatan sama kita. Jangan dipakai sholat, ya. Intinya jangan dipakai beribadah seperti pasangan sholat. Kenapa? Karena itu ada najisnya. Najis itu termasuk najis apa tuh? Najis airnya yang tampak wujudnya, yang tampak zat. Yang selanjutnya di sini adalah macam-macam hadas dan cara bersucinya. Tadi di awal sudah disinggung ya dari materinya tadi. Ada namanya najis, ada yang namanya hadas. Di sini hadas ada dua macam, ada hadas kecil dan hadas besar ya. Ke depan disinggung besarnya. Yang pertama hadas kecil dulu ya. Apa itu hadas kecil? Keadaan seseorang tidak suci ya. Dan supaya dia suci maka dia harus berwudu. Begitu, itu hadas. Bisa dengan cara berwudu, bisa dengan cara tayamum. Tayamum itu apabila tidak ada air, ya. Kalaupun kita keadaan mungkin dingin badan kita, dikarenakan nggak pengen ke air, kita mau tayamum di rumah padahal ada air, itu tidak boleh. Ya. Ada tayamumnya apabila sudah tidak ada air. Contoh di sini mungkin ada jalan 1 kilo, kita naik motor datang wudu pakai air, itu usah tayamum. Tapi apabila tidak ada air, boleh dengan cara yang namanya tayamum, ya, dengan cara tayamum, cara kita membersuci. Kayaknya lanjutkan ya. Jadi gitu, hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, ya, dengan menggunakan air, ya, atau kalau tidak dengan menggunakan tanah namanya tayamum. Itu contoh hadas kecil ya. Lanjut ya. Apa saja yang menyebabkan seseorang berhadas kecil? Nah di sini sudah pada paham, mungkinnya sudah pada tahu yang termasuk hadas kecil ini, yaitu keluar sesuatu dari 2 lubang. Semuanya punya lubang ya, ada 2 di depan sama di belakang. Namanya ada kubur dan dubur. Apapun itu, ya, kubur keluar. Aja nih itu ada najisnya. Artinya apabila kita mau sholat harus wudu. Kalau tidak ada air berarti harus lanjut ya. Karena hilang akal. Sebabkan apa? Contohnya mungkin ada mabuk atau mungkin gila gitu ya. Atau mungkin lain, contohnya tidur gitu ya. Tidur pun mungkin ada beberapa pendapat ya. Nah, kalau tidur sambil duduk ya, intinya mungkin tidak menyadari itu tidak apa-apa. Ya, tadi mungkin kalau kita punya wudhu sebelum tidurnya, kemudian kita tidur, duduk, itu mungkin tidak usah bersuci. Tapi kalau kita tidurnya seperti di rumah, di kasur tidurnya nyaman, artinya mungkin kena goler, katanya, nah itu termasuk kita punya. Artinya apabila kita ingin ibadah, sholat, harus berwudhu terlebih dahulu atau bersuci. Lanjut ya. Yang ketiga contohnya sini. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa batas atau tanpa ada halangan. Contoh, yang kebetulan kalau kita ngomong masalah ini dikarenakan kita mungkin orang yang bermazhab ya, kadang-kadang berbeda-beda tergantung kita mengajar yang mana. Kebetulan kalau diruntut ke belakang atau ke depan pun di Indonesia itu kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya apabila kita laki-laki dengan perempuan bukan mahramnya, kemudian kita bersentuhan atau dengan perempuan, itu termasuk punya hadas kecil. Artinya apabila kita mau sholat, harus bersuci terlebih. Lanjut ya.
karena menyentuh kemaluan Ibnu sorangan, punya sendiri, punya orang lain. Nah, sama itu termasuk punya hadasnya, tapi hadas kecil. Lanjut ya. Yang kedua, hadas besar. Nah, di sini hadas besar. Apa itu hadas besar? Keadaan seseorang tidak suci, dan supaya dia menjadi suci maka dia harus mandi besar. Biasanya bahasa kitanya harus adus, gitu ya. Adus gitunya. Contoh hal-hal yang hadas besar bagaimana kira-kira? Nah, di sini mungkin ini contoh agak berat ya. Artinya berarti ini untuk orang yang sudah menikah, mungkin orang tua kita masing-masing ya, intinya. Di sini bahasanya bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan atau bersetubuh atau jima ya. Nah, bahasanya itu baik keluar mani ataupun tidak. Nah, itu termasuk hadas apa? Hadas besar. Artinya apabila orang tua atau yang sudah menikah mungkin melakukan seperti itu, apabila kita mau sholat, orang itu atau siapapun itu dikarenakan dia punya hadas besar, wayahna pengen suci dengan cara mandi besar atau berhadus. Kenapa? Karena itu termasuk hadas besar. Ya. Yang kedua contohnya karena keluar mani baik karena bermimpi atau sebab yang lain. Nah, kebetulan mungkin di sini sudah pada dewasa ya. Mungkin kalau lihat mungkin masih ada yang belum dewasa ya, saya kelas 7 nih. Ya, di SD mungkin perempuan sudah pada tahu ya dewasa atau balita usia berapa. Artinya perempuan bagaimana, laki-laki ada dalam kitab apa tuh? Kitab Sakinah ya, laki-laki usianya berapa? Mungkin contohnya laki-laki sudah bermimpi ya, perempuan mungkin apa? Usianya berapa perempuan? 9 tahun. Ya, itu termasuk sudah apa? Sudah balik ya. Lanjut ya. Karena nipas ini adalah keluar darah si ibu sehabis melahirkan. Itu namanya nipas. Yang selanjutnya di sini wiladah. Kalau wiladah itu keluar ketika melahirkan. Yang tadinya setelah, yang kedua mah wiladah mah ketika. Ya. Atau perempuan yang haid, perempuan setiap bulan ya. Perempuan yang saat itu perempuan yang setiap bulan datang tamu, namanya haid. Kalau yang tidak haid mungkin boleh dicek ke dokter ya. Kita sehat nggak sih kira-kira? Nah, gitu. Tapi yakin di sini sebenarnya pada saat ya. Artinya yang sudah balik pasti setiap bulan datang bulan. Ya, datang bulannya maksudnya datang darah. Jangan takut. Kita perlu alhamdulillah berarti saya atau kita yang namanya perempuan yang sehat. Contohnya itu ingat ya. Yang terakhir contohnya di sini karena meninggal dunia, kecuali meninggalnya ya di sini bahasanya membela agama artinya mungkin mati. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah yang wajibnya yang meninggal? Bagaimana caranya? Yang pasti yang memandikannya atau apa? Yang bersihkan hadas besarnya itu orang yang hidup. Kalau yang meninggal dunia. Siapa kewajibannya? Kita. Hanya termasuk itu hukumnya fardu apa tuh? Fardu kifayah ya dalam dunia. Artinya itu boleh oleh satu orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Jadi artinya kalau tidak ada satupun berarti dosa keseluruhan. Ya itu contoh apabila memandikan yang namanya jenazah. Kalau misalkan dulu pada masa Rasul ya ada namanya membela agama Allah, contohnya perang dunia, namanya perang matinya mati syahid. Nah itu mah gak ada kewajiban untuk dihabiskan atau dimandikan. Maksudnya ini gimana? Dikuburkan saja langsung. Gak ada kewajiban sholat, gak ada. Langsung saja. Kenapa? Karena entah bajunya, darahnya itu akan jadi saksi. Jadi katanya itulah yang termasuk hal-hal yang menyebabkan orang berhadas besar. Bisa dipahami terkait dengan hadas kecil, hadas besar. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Lanjut ya. Waktunya di sini mungkin berapa menit lagi ya waktunya ya. Waktunya kalau MTS ini yang mungkin di SD, di MD mungkin waktunya agak berapa menit ya? Kalau nggak salah 35 atau berapa ya? Kalau di tingkat SMP MTS sekarang mungkin waktunya 40 menit 1 jamnya.
kali 2, 40 berarti kalau 2 80 menit. Nah, sebentar lagi ya. Nah, sebelum ditutup ya, tapi masih ada nih, ada waktu lah sebelum lagi ya untuk pembelajaran terkait dengan namanya ini apa ada lihat ya ini yang terakhir dalam konsep toharo ini ada alat-alat bersuci dan macam-macam air. Yang pertama di sini ada namanya air mutlak atau tohir artinya suci menyucikan. Yang kedua ada air makruh atau air musamma. Yang ketiga ada air di sini bahasanya air tohir itu tohir suci tapi tidak menyucikan. Kemudian ada air mustakmal, ada air mutlak, najis atau air ya. Mungkin contoh-contohnya sudah pada paham tapi uang singgung sedikit. Air mutlak itu ada najis, air mutlak itu air yang suci menyucikan. Contohnya kita untuk berwudu. Apabila kita wudu silakan gunakan namanya air mutlak atau air mutahhir. Kedua, air makruh. Makruh di sini adalah contohnya air yang terkena sinar matahari. Airnya itu ada dalam sebuah bejana atau mungkin wadah yang bejananya itu terkena keratan ya. Nah, itu namanya makruh. Jangan dilaksanakan untuk bersuci. Kenapa? Karena takut menimbulkan penyakit untuk kita ya, makanya jangan dimakruh namanya juga ya. Yang ketiga, air mutahhir, suci tidak menyucikan. Air susu, air kopi, air kelapa, silakan minum nggak apa-apa, halal, suci, tapi tetap jangan dipakai bersuci apabila kita mau melaksanakan sholat. Mustakmal, artinya sini kurang dari 2 bulan. Mutanajis, air yang bernajis, pasti itu. Di sini bahasanya najis yang kurang dari 2 bulan. Kalau misalkan di kolam, satu kolam ada najisnya kelihatan najis di situ, itu nggak apa-apa. Kan banyak air itu. Mutanajis itu ada air bernajis, kemudian kelihatan. Dalam baknya mungkin kecil, artinya mungkin kurang dari 2 bulan bahasa itu yang tingginya. Nah itu jangan dipakai untuk bersuci. Ya, lanjut ya. Nah, di sini kemudian ada bersuci dan kotoran namanya istinja. Ini mungkin pertemuan yang terakhir untuk hari ini ya. Pertemuan pertama, bab pertama tentang toharo namanya bersuci dari kotoran. Apa itu istinja? Terlepas dari selamat. Maksudnya berarti kita habis BAB katanya selamat bersuci. Itu kita habis kencing, bersih dulu. Apabila mau melaksanakan sholat atau bersuci terlebih namanya istinja. Jadi istinja boleh dengan menggunakan air, menggunakan menggunakan batu, ya, boleh menggunakan benda-benda padat. Kertas juga silakan nggak apa-apa. Daun juga silakan nggak apa-apa. Contoh kita dalam keadaan di mana tuh di kebun atau mungkin di hutan, air tidak ada, boleh kita menggunakan yang ada. Contohnya daun. Batu, ada batu nih pakai batu silakan. Ya, itu kalau tersedia. Tapi kalau misalkan airnya ada di kebun atau mungkin di sawah, pakai air saja. Ya, kira-kira cuma berat terbesar. Tapi kalaupun contohnya kita punya penyakit, kalau misalkan kena air contohnya ya, silakan gunakan yang namanya batu atau benda-benda. Mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu tadi, tapi sebelum ditutup mungkin teman-teman mau bertanya itu tentang sekitar tentang toharo ini. Silakan ya, mungkin ada bertanya mungkin siapa kira-kira? Silakan, siapa namanya? Namanya siapa? Puput. Silakan Puput, bertanya tentang apa Puput? Bagaimana hukum wudu jika menggunakan pakaian yang najis? Oh, bagaimana kalau misalkan berwudu menggunakan pakaian bernajis? Apabila kita terus ya, maksudnya ya masalah najis ya. Bagaimana hukum berwudu apabila pakaiannya bernajis? Sebetulnya tidak apa-apa. Tapi najisnya awas, najisnya yang gimana dulu ya? Najisnya tadi kan, najisnya contohnya yang tidak kelihatan screen-nya. Tapi tetap kalau jangan dibawa untuk beribadah sholat. Tidak apa-apa. Itu masalah wudu saja ya, maksudnya wudu saja, tidak sholat nanti ya, pakai numpul, kita najisan bau, tapi kita wudu saja, nggak apa-apa.
Jadi jangan dibawa melaksanakan. Kira-kira ini ya kira-kira. Lagi yang bertanya kira-kira siapa namanya nih? Siapa? Jajah. Ajah ya. Apa aja pertanyaannya apa kira-kira? Bagaimana hukum kencing berdiri? Ya, ini ada saya mungkin ada pernah mendengar masa peribahasa ini mungkin ya. Kencing berdiri atau berlari apa ya kira-kira? Bagaimana hukum kencing berdiri? Kalau saya tanya perempuan, kalau kencing gimana perempuan? Jongkok atau berdiri? Bagaimana cara berdirinya ya kira-kira? Laki-laki saya tanya, kencing bagaimana kencing berdiri apa laki-laki nih biasanya? Pasti jongkok artinya ya. Intinya kencing harus ada. Kalau lihat hukumnya makruh ya. Hati-hati, awas laki-laki kebanyakan ya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi kebun di mana mentang-mentang gak ada orang langsung nyangkut ke mana kira-kira. Hati-hati masalah itu ya. Hukumnya makruh. Arti maksudnya enggak ada sama tapi kan dekat karena naon, karena haram tidak boleh. Kemudian kalau lihat kesehatan itu tidak baik apabila kencing kita berdiri. Biasanya kalau lihat kesehatan mah dekat sama penyakit prostat itu. Ya, prostat itu adalah apabila kita kencing susah keluarnya dikarenakan mungkin ada sesuatu yang menghalangi lubang untuk keluarnya air kencing. Bahaya harus dioperasi apabila kita penyakit itu. Di antaranya mungkin ya, saya pernah mendengar itu gara-gara sering kencing berdiri. Jadi ya hukumnya makruh. Awas laki-laki ini kebanyakan ya, awas jangan dilakukan yang namanya kencing berdiri. Mungkin ya sebenarnya hukumnya kan tadinya hukumnya adalah makruh. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Tapi sudah paham semuanya tentang taharah? Kita evaluasi ke belakang. Tadi kita bahas masalah taharah, pengertiannya macam-macam najis, macam-macam hadas, termasuk cara bersikapnya, kemudian alat-alat. Jadi akhirnya mudah-mudahan hari ini kita belajar ada manfaatnya, ada bekal untuk pulang ke rumah. Yang paling penting tadi indikatornya adalah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir ya, di sini bahasanya adalah itu ya. Jadi benar-benar ada manfaat. Yang dulu yang ini ya, bedanya ya. Mudah-mudahan kedepannya kita ketemu lagi, insyaallah ya. Ini perdana untuk studi ya. Terakhir kita tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.